semua, kembali lagi di channel ini bersama aku Nimade Dwi Pratini, bisa dipanggil Dwi, dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A2 Bangli. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Mungkin bisa perkenalan dulu ya Kak, silakan. Perkenalkan, nama saya Ibtu Dena Pratama, bisa dipanggil Dena. Umur saya 23 tahun. Saya pernah menjalani pendidikan D1 di Monak Gianyar, mengambil jurusan administrasi bisnis. Oke, jadi sekarang teman-teman di rumah udah pada kenal ya, nama tamu kita itu Kak Dena, dan umurnya itu baru 23 tahun. Nah, jadi kedatangan Kak Dena di sini akan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini, yang dimana kita akan membahas tentang media PowerPoint dalam proses pembelajaran. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke topik ya Kak? Ya. Nah teman-teman, tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya PowerPoint, apalagi yang masih sekolah, kuliah, atau bahkan sudah kerja, karena tidak jauh-jauh dari yang namanya presentasi. Nah, meskipun kita sudah terbiasa dengan yang namanya PowerPoint, kita juga perlu tahu pengertian PowerPoint itu sendiri. Nah, mungkin Kak Dena di sini bisa membantu menjelaskan apa sih itu PowerPoint, silakan. Menurut sumber yang saya ambil, secara umum PowerPoint atau yang bisa disebut dengan PPT, menurut saya adalah aplikasi yang digunakan untuk membuat presentasi. PowerPoint dikeluarkan oleh Microsoft dan banyak digunakan oleh orang-orang di seluruh dunia untuk membuat suatu presentasi. Dalam presentasi ini orang-orang bisa menggunakan di dalamnya suatu gambar, teks, grafik, dan audio visual untuk di sebuah presentasi. Itu aja menurut saya. Oke, jadi nih teman-teman, secara singkatnya itu PowerPoint adalah media presentasi yang dimana memungkinkan si pengguna untuk mengedit, membuat, atau menyalurkan informasi berupa slide, yang dimana sehingga slide itu bisa terlihat efektif dan menarik. Jadi seperti itu ya Kak ya, secara singkatnya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak Dena mulai mengenal atau mempelajari PowerPoint itu dari kapan sih? Mungkin boleh sharing ya sama teman-teman di rumah. Silakan. Jadi saya mengenal PowerPoint itu pas saya SMP, dan karena fasilitas di SMP itu kurang memadai, jadi saya di sana cuma dikasih materi saja. Jadi saya belajar lagi itu di pas SMK, karena pas SMK itu fasilitas sudah memadai, tentang proyektor, komputer sudah memadai. Saya langsung di sana praktek presentasi, tidak ada. Dan sampai kuliah juga ya tentunya membuat PowerPoint. Ya. Oke. Jadi Kak Dena itu pertama kali mengenal PowerPoint waktu SMP nih. Tapi karena belum ada fasilitas gitu, jadi cuma diberikan materi saja. Dan pada akhirnya waktu SMK, karena sudah disediakan komputer, proyektor, atau bahkan laptop, sehingga Kak Dena bisa praktek langsung seperti itu ya. Oke. Nah, dari pengalaman Kak Dena tadi nih, kira-kira apa sih yang pertama kali Kak Dena rasakan waktu membuat PowerPoint pertama kalinya nih, untuk pertama kalinya? Gimana sih perasaannya gitu loh? Yang saya rasakan pas waktu itu, saya merasakan gugup, tegang, nervous. Makanya soalnya saya belum pernah menggunakan yang namanya laptop atau komputer. Baru itu aja yang pertama kali. Oke, jadi kan Kak Dena itu terbiasa menggunakan buku ya belajarnya, terus tiba-tiba disuruh megang komputer nih teman-teman. Pasti ada rasa gugup atau dalam bahasa gaulnya itu nervous gitu. Nah, jadi tadi kan di awal itu Kak Dena masih merasakan gugup dan nervous ya. Namun seiring berjalannya waktu nih, kan sudah biasa membuat PowerPoint atau PPT. Apakah rasa gugup itu masih ada atau sudah bagaimana gitu? Coba berikan penjelasan Kak. Semakin lama rasa gugup dan nervous itu sudah biasa saja, karena saya sudah menguasai dan terus saya belajar untuk membuat PowerPoint dan presentasi itu. Udah biasa saja itu. Oke, udah biasa saja ya. Jadi memang seperti itu ya teman-teman. Hal yang baru kita lakukan itu memang terasa kayak menakutkan gitu, karena kita belum pernah gitu menjalaninya. Tapi lama-kelamaan itu seperti Kak Dena nih, jadi makin enjoy ya menjalaninya. Jadi sudah biasa saja gitu perasaannya. Oke, selama Kak Dena menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran nih,
kira-kira ada nggak sih kendala-kendala tertentu, baik itu kendala yang ringan ataupun yang berat? Menurut pengalaman yang saya alami selama saya membuat PowerPoint, kendalanya saya kebingungan membuat animasi, warna, desain, dan bentuknya. Itu saja. Yang kedua, tidak semua orang mempunyai laptop ataupun komputer. Yang ketiga, tidak semua sekolah memfasilitasi proyektor. Oke, jadi benar sekali yang dikatakan Kak Dena tadi, saya sendiri juga setuju gitu. Karena tidak semua orang itu punya laptop dan tidak semua sekolah itu menyediakan proyektor. Ditambah lagi menggunakan proyektor itu memerlukan tenaga listrik yang sangat tinggi gitu. Jadi ada sisi lain ya, dalam menggunakan PowerPoint ini ada kontranya juga gitu. Oke, tadi kan kita sudah membahas kendalanya nih. Biasanya ada buruk, ada baik juga. Nah, kira-kira menurut Kak Dena, ada nggak sih kelebihan menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran? Kelebihannya, presentasi lebih menarik, mengikuti perkembangan zaman, dan juga orang-orang tidak bosan dan mengantuk saat melihat kita presentasi. Karena media yang kita gunakan terlihat lebih menarik dan kreatif. Oke, jadi benar sekali ya. Biasanya zaman dulu kalau presentasi itu kan menggunakan buku ya, apalagi bukunya itu tebal. Pasti orang-orang yang melihat kita presentasi itu merasa bosan. Tapi sekarang sudah ada yang namanya PowerPoint, di mana kita bisa menampilkan animasi bergerak, video. Tentunya mereka jadi lebih tertarik gitu untuk mengikuti presentasi kita. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah membahas kendala dan kelebihan dari PowerPoint. Sekarang kita akan beranjak membahas fungsi dan manfaat dari PowerPoint itu sendiri. Sekarang kita akan mulai dari fungsinya terlebih dahulu. Jadi apa sih fungsi dari PowerPoint itu? Fungsi utama Microsoft PowerPoint adalah untuk membuat presentasi multimedia yang menarik. Dengan menggunakan slide, teks, gambar, grafik, video, dan suara. Berikut adalah beberapa fungsi utama Microsoft PowerPoint. Yang pertama, membuat slide. Yang kedua, mengatur urutan slide. Yang ketiga, menambah elemen visual. Yang keempat, menyisipkan multimedia. Yang kelima, menerapkan desain. Yang keenam, menyampaikan informasi. Yang ketujuh, mencetak dan membuat catatan. Oke, jadi itu dia ya fungsi dari PowerPoint itu. Nah, tadi Kak Dena sudah menjelaskan fungsinya nih. Sekarang kita akan membahas manfaat. Manfaatnya apa aja sih, Kak? Manfaatnya adalah media pembelajaran PowerPoint ini memberikan manfaat bagi orang-orang, yaitu mampu menciptakan suasana belajar kondusif dan menyenangkan. Materi pembelajaran yang disampaikan lebih terlihat konkret sehingga menarik perhatian orang dan orang lebih terangsang untuk mengetahui lebih jauh informasi tambahan ajar. Oke, jadi itu tadi ya fungsi dan juga manfaat dari PowerPoint, teman-teman. Oke, terakhir nih Kak Dena. Menurut Kak Dena, menggunakan PowerPoint sebagai media pembelajaran apakah efektif atau tidak? Menurut saya sangat efektif. Dengan menggunakan PowerPoint sebagai alat pembelajaran akan mempermudah seseorang untuk melakukan presentasi. Selain itu, menggunakan PPT sebagai media pembelajaran juga termasuk mendukung kurikulum merdeka, mengikuti perkembangan zaman, dan kita itu dituntut untuk maju dan berkembang. Oke teman-teman, kesimpulan dari pembahasan kita tadi, PowerPoint adalah media presentasi yang dimana memungkinkan menampilkan slide berupa gambar maupun video. Namun dibalik itu juga ada kekurangannya, salah satunya tidak dapat dijangkau oleh semua orang dari segi fasilitas. Dan juga ada kelebihannya, yaitu mempermudah seseorang untuk melakukan presentasi. Nah teman-teman, sekian dulu podcast hari ini. Terima kasih untuk Kak Dena karena sudah menyempatkan diri untuk hadir sebagai narasumber. Dan terima kasih juga kepada teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.